Hai SGB Family, bersama aku, Megan. Hari ini aku mau share ke kalian 6 hal yang harus kalian bawa ke Singapura dan 4 hal yang kalian harus avoid. Nah, sebelum kita mulai, yuk subscribe ke YouTube channelnya SGB dan juga like video ini. Jangan lupa juga untuk follow kami di Instagram @SingaporeGuidebook. Hal nomor 1 yang harus kalian bawa, yaitu botol minum. Nah, di Singapura itu udah nggak aneh lagi buat orang-orang kemana-mana jalan kaki. Kalau SGB Family mau travel on budget, pastinya pas kalian sampai sini, kalian akan menggunakan public transportation seperti bus dan MRT. Dan kaki kalian pada hari pertama pasti akan berasa mau patah. Dengan cuaca di Singapura yang cenderung panas dan aktivitas yang padat, tentunya kalian akan gampang haus. Nah, itulah kenapa SGB Team sangat menganjurkan SGB Family untuk membawa botol minum kalian sendiri. Karena kalian kalau mau beli botol minum di sini, seperti di 7-Eleven, harga yang botol plastik itu biasanya sekitar $2. Dan juga kalau kalian ke supermarket besar seperti Cold Storage, FairPrice, itu harga satu botol minum sekitar $1. Kan nggak enak ya kalau kalian mau jalan-jalan harus mampir dulu ke supermarket cuma buat beli satu botol air minum doang. Jadi itulah kenapa kita sangat menganjurkan kalian untuk membawa botol minum sendiri. Dan juga di Singapura sebenarnya ada lumayan banyak water fountain dan juga water dispenser di hostel, hotel, bahkan di Changi Airport dan tempat umum lainnya. Nah, dengan ini kita juga bisa belajar untuk lebih bertanggung jawab sama lingkungan kita dan juga save on plastic waste. Nah, hal yang kedua yang harus kalian bawa adalah payung, topi, dan sunscreen. Nah, seperti yang kalian tahu, cuaca di Singapura itu nggak beda jauh sama Indonesia. Jadi, kadang kalau di sini itu, kalau panas, panas banget. Dan kalau hujan, bisa hujan mendadak. Maka itu ada baiknya kalau kalian bawa topi sendiri dan payung sendiri. Nah, kalau lagi panas dan kalian malas pegang payung, kalian bisa pakai topi. Dan jangan lupa juga untuk pakai sunscreen yang SPF-nya minimal 30 dan sampai 50. Karena apapun yang di atas 50 itu sebenarnya sama aja sama yang 30. Nah, kalau lagi hujan, kalian bisa sedia payung kalian. Jadi, bawalah payung yang compact dan portable dan kecil dan ringan. Nah, kalau kalian males bawa payung sendiri dari Indonesia, kalian juga bisa beli payung di Singapura dengan murah dari 7-Eleven yang harganya cuma $7. Hal yang ketiga yang harus kalian bawa itu adalah universal adapter. Nah, colokan di Singapura itu sangat berbeda sama di Indonesia. Di sini kita menggunakan yang namanya Type-C plug, seperti yang kalian bisa lihat. Nah, kalau Type-C plug ini ada 3 jari. Dibanding kalau Indonesia kan cuma ada 2 jari colokannya. Nah, jangan lupa juga untuk SGB Family ganti voltage setting kalian di gadget kalian. Kalau di Singapura itu kita menggunakan 230 volt dan 50 Hz. Jadi, kalau kalian bawa gadget kalian ke sini, jangan lupa diganti dengan manual. Tapi jangan khawatir juga karena banyak gadget termasuk HP, laptop, mereka menggunakan universal voltage, jadi kalian nggak usah ganti secara manual. Tapi tentunya pasti kalian harus bawa adapternya untuk dicolok. Nah, gue mau share personal tips nih. Kalau gue sendiri, biasanya gue bawa yang namanya universal adapter. Jadi dia bentuknya kayak gini. Jadi ini colokannya masuk ke semua tempat di seluruh dunia. Kalau kalian masih males buat beli adapter, kalian juga bisa menggunakan pena di Singapura dan colok di bagian atasnya. Terus nanti kalian masukin colokannya dengan menggunakan colokan dari Indonesia. Tapi tentunya ini nggak dijamin 100% aman, namun banyak orang yang lakukan ini di Singapura. Dan juga pastikan saat kalian coba menggunakan pena ini, menggunakan trik ini, kalian matikan dulu switch dari soketnya. Hal nomor 4 yang SGB Family harus bawa itu adalah cash dari uang Singapura.
Nah, walaupun Singapura itu negara yang maju, namun masih ada banyak tempat di Singapura yang hanya terima uang cash doang, seperti food court dan hawker center. Nah, kecuali kalau SGB family mau shopping di mall besar dan toko-toko yang terkenal, seperti Charles & Keith, Bath & Body Works, atau Typo, mereka terima kartu kredit seperti Visa, Mastercard, American Express. Jadi kalau kalian mau belanja, kalian masih bisa pakai kartu BCA kalian. Nah, kalau kalian nggak sempet tukar uang cash di Indonesia, kalian jangan tukar uang kalian di Changi Airport, karena rates di Changi Airport itu lumayan tinggi. Kalau mau, kalian bisa tukar di Arcade, yaitu terletak di dekat Raffles Place MRT Station. Di sini ada banyak banget money exchange yang rates-nya itu sangat rendah. Nah, hal kelima yang kalian harus punya itu adalah Google Apps dan SG Bus App. Kedua app ini kalian harus download di HP kalian kalau kalian nggak mau hilang di Singapura. Dengan Google Maps, SGB Family bisa dengan gampangnya cari jalan yang tercepat ke destinasi kalian, karena Google Maps akan kasih tahu berapa lama untuk sampai tujuan, bus nomor berapa yang harus diambil, bus stop apa, dan MRT apa. Nah, kalau SG Bus itu akan memberikan time of estimation kedatangan bus kalian, biar SGB Family nggak ketinggalan dan tunggu terlalu lama. Hal keenam yang kalian harus bawa ke Singapura adalah SIM card atau turis SIM card di Singapura. Nah, di Singapura itu dia menyediakan banyak banget variasi SIM card yang tentunya affordable dan jaringannya juga kuat. Nah, kalau di Singapura kalian bisa pilih dari Singtel, Starhub, atau M1. Nah, kalau Singtel Tourist SIM card itu dia harganya $18 berlaku untuk 7 hari dan SGB Family akan mendapatkan 100 GB. Kalau Starhub itu harganya $12 buat 7 hari juga dan kalian akan mendapatkan 100 GB juga. Nah, kalau M1 harganya sama seperti Starhub, yaitu $12 untuk 7 hari dan kalian akan mendapatkan 100 GB. Nah, kalau SGB Family mau beli turis SIM card di Singapura, kalian bisa ke 7-Eleven di Singapura dan kalian akan harus menunjukkan paspor kalian dan umur kalian harus minimal 18 tahun untuk membeli SIM card. Nah, sekarang kita bahas yuk 4 things to avoid. Yang pertama adalah nicotine and tobacco products. Membawa nikotin tobacco products di Singapura itu legal. Jadi kalau SGB Family adalah pengguna merokok, kalian harus beli langsung di Singapura saat kalian tiba di Singapura. Nah, kalau kalian membawa nikotin dan tobacco product, kalian bisa didenda sampai 5.000 Singapura dollar. Dan juga kalau SGB Family menggunakan vape, kalian nggak boleh bawa ke Singapura karena di Singapura itu vape dilarang dan termasuk ilegal. Nomor 2 yang harus kalian avoid adalah permen karet. Pastinya SGB Family pernah dengar kalau di Singapura itu permen karet adalah ilegal. Dan percayalah, ini bukan mitos. Kalau kalian membawa permen karet tanpa izin, kalian bisa didenda sampai 2.000 Singapura dollar. Tapi kalau SGB Family adalah pengguna permen karet untuk secara medik, kalian masih boleh bawa ke Singapura asalkan kalian tunjukkan surat dokter dan juga kalian declare di custom atau imigrasi Singapura. Nah, hal yang ketiga yang kalian harus avoid adalah merokok sembarangan. Jadi kalau SGB Family mau merokok, ada tempat khususnya di Singapura. Di sini ada yang namanya the smoking box atau the yellow box. Nah, ini adalah tempat di mana kalian bisa merokok di daerah umum. Jadi akan ada border yang berwarna kuning. Nah, kalau SGB Family merokok di tempat sembarangan dan tertangkap, kalian bisa didenda sampai $200. Maka itu Singapura adalah negara yang bersih, jadi jangan merokok sembarangan ya. Nah, nomor yang keempat adalah resep obat. Kalau SGB Family
mengkonsumsikan obat sehari-hari untuk kesehatan kalian, atau kalian membawa orang tua kalian yang perlu obat tertentu, kalian harus bawa juga resep obatnya dan juga surat dari dokter, karena beberapa obat di Singapura itu sangat limited. Nah, kalau SGB family diberhentikan di bandara saat di custom, nggak usah takut untuk dikenakan denda atau dipenjara, karena kalian hanya perlu menunjukkan resep obatnya dan juga surat dokter yang membuktikan bahwa obat tersebut adalah untuk kebutuhan kesehatan kalian. Nah, itulah 6 hal yang kalian harus bawa saat kalian traveling ke Singapura, dan juga 4 hal yang harus kalian berhati-hati. Nah, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe ke YouTube channelnya SGB. Kalau kalian ada kritik atau saran, boleh tinggalkan di comment section below. Nah, jangan lupa juga follow kami di Instagram @SingaporeGuidebook dan sisters kami @MalaysiaGuidebook dan @ThailandGuidebook. Sekian video ini, gue Megan. See you next time!